Dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Halo sahabat sehat. Perkenalkan, saya Salsabila Hikmatusadia. Saya mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan program studi farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan edukasi kesehatan mengenai penggunaan obat yang benar dengan prinsip Dagusibu, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat secara aman. Prinsip Dagusibu dikampanyekan oleh Ikatan Apoteker Indonesia sebagai bagian dari gerakan nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan obat yang rasional, aman, dan bertanggung jawab. Obat diperlukan agar penyakit hilang dan sehat selalu. Tapi ingat, Dagusibu. Yuk, mari kita mulai dari langkah pertama. Dapatkan obat dengan benar. Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memahami pentingnya mendapatkan obat dari sumber yang resmi. Sering kali kita jumpai pembeli obat sembarangan, baik dari warung, toko daring yang tidak memiliki izin, bahkan melalui media sosial. Mengapa ini berbahaya? Karena obat tidak resmi bisa tidak mengandung zat aktif, mengandung bahan yang berbahaya, kadaluarsa atau disimpan tidak benar, palsu dan tidak memiliki izin edar BPOM. Di sini ada contoh kasus obat palsu. Jadi kita harus membeli obat di sumber yang resmi. Karena masih banyak obat palsu yang beredar yang bisa menyebabkan kematian. Dari 9 lokasi terpisah di Jakarta dan Kota Serang, Banten. Puluhan ribu obat yang disita terdiri dari obat cair atau sirup dan salep dengan nilai keseluruhan mencapai 131 miliar rupiah. Dari hasil tes laboratorium, obat tanpa izin edar dan suplemen palsu dapat membahayakan ginjal, hati, dan bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi kita harus membeli obat dari sumber yang benar, yaitu seperti apotek resmi yang dikelola oleh apoteker, puskesmas dan rumah sakit, klinik kesehatan dengan tenaga medis berwenang, ataupun bisa juga di toko obat yang berizin. Dalam ini apoteker juga mendapatkan peran penting, yaitu memberikan informasi dosis, aturan pakai, dan efek samping obat, menjelaskan interaksi obat, mencegah kesalahan penggunaan obat. Jadi, kita harus waspada. Jangan membeli antibiotik tanpa resep dokter, selalu periksa label, nomor izin BPOM, tanggal kadaluarsanya. Waspada obat dengan harga terlalu murah dan tidak berkemasan lengkap. Setelah obat didapatkan, langkah berikutnya menggunakannya dengan benar. Penggunaan obat yang tepat meliputi dosis yang sesuai, waktu pemberian yang konsisten, cara minum atau pakai obat yang benar, lama pengobatan yang sesuai. Di sini ada contoh-contoh kesalahan yang sering terjadi. Contoh umum, seperti minum antibiotik hanya 2 hari karena merasa sudah sembuh.
memberi obat orang dewasa pada anak karena gejalanya sama. Tidak memperhatikan aturan pakainya, seperti sesudah makan atau sebelum makan. Mengonsumsi obat bersamaan tanpa tahu efek interaksinya. Di sini juga ada tips menggunakan obat yang benar. Yang pertama, baca label dan brosur obat. Yang kedua, gunakan alat takar asli. Yang ketiga, tanya ke apoteker jika ragu. Yang keempat, hindari penyimpanan campuran sisa obat tanpa label jenis. Langkah ketiga dalam prinsip Dagu Shibu adalah menyimpan obat dengan benar. Obat disimpan secara tidak tepat dapat menurunkan efektivitasnya, mengalami kerusakan fisik dan kimia, meningkatkan risiko kesalahan pakai, berbahaya jika ditemukan oleh anak-anak. Jadi di sini ada cara menyimpan yang tepat. Yang pertama, simpan obat dalam suhu ruang 25 derajat atau sesuai anjuran. Hindari tempat lembab seperti kamar mandi, jauhkan dari sinar matahari langsung, simpan dalam kemasan aslinya. Catat tanggal buka untuk obat sirup, biasanya hanya bertahan 1-4 minggu. Obat yang perlu diperhatikan khusus, seperti insulin harus disimpan di lemari es. Salep atau krim jangan disimpan di tempat panas karena dapat merusak dalamnya. Antibiotik cair yang sudah dilarutkan biasanya hanya bertahan 7-14 hari saja. Langkah terakhir dari Dagu Shibu adalah buang obat dengan benar. Obat tidak terpakai atau sudah kadaluarsa tidak boleh sembarangan dibuang karena bisa mencemari air dan tanah, dapat dikonsumsi oleh hewan atau manusia lain secara tidak sengaja, berpotensi disalahgunakan terutama obat golongan psikotropika. Di sini saya akan menjelaskan langkah aman membuang obat. Yang pertama, keluarkan obat dari kemasannya, campurkan dengan bahan seperti tanah, ampas kopi, atau pasir kucing. Masukkan ke dalam kantong plastik tertutup, buang ke tempat sampah rumah tangga, jangan buang ke toilet atau saluran air. Nah, untuk obat suntik dan jarum bekas bisa disimpan di wadah khusus keras seperti botol bekas atau kaleng. Serahkan ke fasilitas layanan kesehatan. Di sini juga ada peran pemerintah dan fasilitas kesehatan, yaitu menyediakan program pengumpulan obat sisa, melakukan kampanye pengelolaan limbah farmasi. Sahabat sehat, mari kita ingat kembali prinsip Dagu Shibu. Dapatkan obat dengan benar dari tempat dan tenaga kesehatan yang resmi. Gunakan obat dengan benar sesuai dosis, cara pakai, dan anjuran. Simpan obat dengan benar agar tidak rusak dan tetap aman. Buang obat dengan benar untuk melindungi diri, orang lain, dan lingkungan. Prinsip sederhana ini namun sangat penting untuk keselamatan kita semua. Sebagai mahasiswa dan calon tenaga kesehatan, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan edukasi ini kepada masyarakat dengan pendekatan yang komunikatif, empatik, dan berbasis bukti. Terima kasih telah menyimak video edukasi ini. Semoga bermanfaat dan menjadi bagian dari perubahan positif di lingkungan kita. Sampai jumpa di edukasi kesehatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.